Orang Islam masuk masjid, copot sendal dan sepatu, yang nyuruh itu Yesus. Yesus katakan di dalam Injil kepada muridnya. Shalom teman-teman, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam video kali ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak bagi setiap teman-teman yang sudah setia mendukung kami dan berkunjung dalam TV Rekan Kristus ini. Kiranya Tuhan yang membalaskannya bagi setiap teman-temanku. Dan kali ini teman-teman, saya membahas kepada kita di mana saya menonton video dan ada seorang ustadz. Dia selalu membahas dan selalu menghujat firman Tuhan dan menentang Tuhan dalam ceramah-ceramahnya di dalam channelnya, bahkan di depan umum di masjid. Juga dia selalu menghina tubuh Kristus, bahkan firman Tuhan juga dibelokkannya di sana. Dan saya berpikir ini harus diluruskan. Dan yang paling menariknya teman-teman, bukan kita senang dalam penderitaan dia. Firman yang ditulis di dalam Keluaran 14 ayat 14, bagaimana Tuhan berkata, engkau diam saja dan aku akan berperang melawan musuhmu. Selama ini dia berkuar-kuar teman-temanku di media sosialnya atau di YouTube-nya, di acara-acara ceramahnya, ya dia selalu menghina iman orang Kristen, dan juga pastornya sendiri juga dia juga bicarakan di sana. Dan tidak lama setelah itu maut menjemput dia teman-temanku ya. Dia mengalami kecelakaan dan juga ikut suami dan serta anaknya teman-teman ya. Dan biarlah ini menjadi contoh bagi ustadz yang lainnya, khususnya bagi orang-orang yang mualaf dan selalu mereka menghina firman Tuhan dan membelokkan firman Tuhan. Dan biarlah mereka menonton video ini, dan ini menjadi pembelajaran bagi mereka, sehingga mereka tidak berani menentang Tuhan, dan sehingga mereka tidak juga terus-menerus menghina tubuh Kristus, yaitu orang-orang percaya teman-temanku. Jadi oleh karena itu saya ajak kita melihat cuplikan videonya terlebih dahulu. Mama nggak lihat Syekh Puji tukang kawin sama anak kecil, itu kan jahat. Itu orang Islam mah. Mama tahu teroris yang suka ngebom gereja itu juga orang Islam mah. Aku nggak mau nanti mama jadi jahat. Itu kata anak saya, Bu. Saya tidak marah karena memang itu yang terjadi. Islam di Indonesia sebagian besar seperti itu, Bu. Coba saya katakan kepada anak saya, namanya Noni, nih, tapi itu di Indonesia. Di Indonesia 99% rata-rata pembantu rumah tangga itu orang Islam. Tapi kita lihat di Mesir 100% majikan di Mesir itu orang Islam. Iya ya mah. Lah tapi kenapa mah orang Islam itu kalau masuk masjid kok dadak copot sendal sepatu barang ngopo? Loh, saya bilang ke anak saya, orang Islam masuk masjid copot sendal dan sepatu, yang nyuruh itu Yesus. Yesus katakan di dalam Injil kepada muridnya, jika engkau hendak memasuki perkemahan suciku, lepaskanlah dulu tali kasutmu dari kakimu. Loh, kok nyopot sendal sepatu? Sing ngongkon sapa? Yesus. Suami saya tahu ini anak saya udah mulai terpengaruh nih, Bu.
Suami saya telepon mertua, mami saya ditelepon, Mi. Karena di dalam Islam kita juga diajarkan dua hal, yaitu hablum minallah. Berkata apa-apa, Bu. Saya hanya bisa berharap dengan sejuta harapan. Mudah-mudahan hidayah ini sampai kepada anak saya. Nah, jadi itu dia teman-teman, kita sudah mendengarkan bagaimana dia membelokkan kebenaran Tuhan ketika anaknya juga katanya berkata, "Mah, jangan mau jadi Islam karena Islam itu teroris." Dia juga berkata, hanya di Indonesia, di luar negeri, di Arab, rata-rata majikannya adalah, nah, dia juga menjawabnya, di sana majikan pembantu rumah tangga adalah Muslim 100%. Padahal yang ditanya anaknya yaitu teroris ya. Tetapi dia menjawabnya, iya betul itu di Indonesia ya, diiyakan dia ya. Lalu anaknya berkata, kenapa orang Muslim kalau sholat membuka sandal? Nah, lebih parah lagi, dia membelokkan, menyesatkan kebenaran firman Tuhan, katanya Yesus yang menyuruh. Padahal teman-temanku, bukan begitu yang dimaksud oleh Yesus dalam firman Tuhan itu. Bukan dibilang, hai engkau Muslim, buka sandalmu kalau engkau masuk masjid. Tidak, ya. Tetapi maksud Yesus, jangan ada dosa. Tinggalkan, lepaskan jika engkau menghadap bait suci. Jika kita menghadap Tuhan. Tetapi dia menyesatkan kebenaran Tuhan ini teman-temanku ya. Jadi sungguh luar biasa orang-orang yang seperti ini. Makanya terjadi kepada dia yaitu firman Tuhan di dalam Keluaran 14 ayat 14 nanti kita akan baca. Teman-teman mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita baca Keluaran 14 ayat 14 kita lihat di dalam Yesaya 3 ayat 8 dulu. Bagaimana firman Tuhan berkata di situ, kita lihat aja di bagian B-nya. Dan Yehuda telah runtuh sebab perkataan mereka dan perbuatan mereka melawan Tuhan. Melawan Tuhan. Begitulah orang-orang yang melawan Tuhan ya. Ciri-cirinya seperti ini tadi. Dan mereka menentang kemuliaan hadiratnya. Dia menentang hadirat Tuhan ya. Kemuliaan hadirat Tuhan. Yang tadinya dia di dalam kemuliaan Tuhan, tetapi dia menentang hal itu dan dia menerima akibatnya ya. Dan di ayat 9 mereka sendiri yang menyatakan kejahatan mereka ya. Ya itulah setiap ceramah dia dibahasnya kebenaran firman Tuhan, tetapi dibahas dengan sesuai dengan akalnya sebagai manusia, bukan seturut dengan apa yang dimaksud oleh Tuhan. Ayat 9 sekarang. Air muka mereka menyatakan kejahatan mereka. Ya, muka mereka menyatakan kejahatan mereka. Dan seperti orang Sodom, mereka dengan terang-terangan menyebut-nyebut dosanya. Ya, terang-terangan, tidak malu-malu lagi teman-teman ya. Bangga dia dengan dosanya ya. Seperti wanita ini tadi ya, yang sudah mualaf dan menjadi ustadz ya. Namanya Ustadz Mega ya. Tidak lagi disembunyikannya, celakalah orang itu sebab mereka mendatangkan malapetakan kepada dirinya sendiri. Jadi dia yang mendatangkan malapetakan pada dirinya sendiri teman-teman, bukan orang lain ya. Didatangkan dia dengan membahas kebenaran firman Tuhan sesukanya, dipikir dia Tuhan bisa diam-diam seperti itu saja ya. Tuhan kalau sudah murka ya udah tidak ada lagi yang bisa menahan teman-teman. Siapapun dia tidak bisa lagi ditahan ya. Seberapa hebat pun kekuatannya sebagai manusia tidak ada yang bisa menahan Tuhan.
Tidak ada satupun. Jadi biarlah ini contoh bagi ustadz yang lain. Karena sampai hari ini juga masih banyak yang melakukan hal itu. Dan hati-hati, ya. Tuhan melakukan hal yang sama kepada Anda. Jika Anda tidak berhenti untuk terus menyesatkan umat Kristen dan juga terus menentang Tuhan dan juga menghujat kebenaran firman Tuhan, ya. Saya berpesan khususnya bagi orang-orang yang mualaf ini, ya, perkataan ini, ya. Karena mereka yang sangat luar biasa membelokkan kebenaran Tuhan. Nanti mereka ngaku-ngaku jadi pendeta. Padahal belum, ya. Seperti Umi Irene. Ngaku-ngaku biarawati padahal lulus aja tidak, ya kan. Saya juga pernah membahas, yaitu jati dirinya, ya. Yaitu dari keluarganya terbongkar itu. Kalau dia masih belum lulus. Tetapi dia sudah mengaku-ngaku. Padahal perbuatannya yang tidak benar, dia menuduh dan menghujat kebenaran firman Tuhan. Seakan-akan Tuhan yang buat hidupnya seperti itu. Nah, jadi hati-hati. Tuhan melakukan hal yang sama jika Anda masih belum bertobat. Mari kita lihat Keluaran 14 ayat 14. Kita baca firman Tuhan ini. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, ini bagi ustadz-ustadz yang suka menghina dan menyesatkan dan menyudutkan iman-iman orang Kristen, atau yang suka melarang orang Kristen untuk beribadah, ya. Ini bisa jadi firman Tuhan ini bagi Anda, ya. Bisa Tuhan lakukan jika Tuhan mau. 1 menit saja, 1 detik saja bisa Tuhan lakukan, laksanakan firman-Nya ini jika Dia mau, ya. Jadi hati-hati. Karena Tuhan itu tidak tutup mata sesungguhnya. Kadang-kadang Tuhan biarkan hal itu untuk membentuk orang-orangnya, ya, terjadi. Tetapi kalau Tuhan sempat Dia bertindak, ya, siap-siap, ya. Jika Tuhan yang sudah berperang, maka apa yang terjadi? Tidak ada satupun yang bisa menahan hal itu. Seperti yang sudah terjadi tsunami di Aceh, di mana-mana, ya, dan gempa. Ya, tidak ada yang bisa menahan. Tidak ada satupun. Ya, karena itu, mari bertobat. Ya, mari bertobat. Jadi Tuhan yang akan berperang, sama seperti hal ini, ya. Dia bilang romonya juga sebenarnya panjang videonya, cuma saya tidak tampilkan semua dan nanti mungkin saya akan bahas di waktu yang lain. Bagaimana dia juga berkata kepada romonya, katanya romonya datang jam 5 dan sampai jam 3 pagi baru pulang untuk mengajak dia untuk kembali ke jalan Tuhan. Tetapi wah, dengan bangganya dia menghina romonya, ya, di depan umum. Dan Tuhan tidak diam, ya. Jika engkau mempermalukan hamba-hamba Tuhan seperti itu, Tuhan tidak tutup mata. Ini dia. Tuhan tidak mau melanjutkan mungkin dia di bumi ini agar tidak banyak lagi yang sesat. Akhirnya begitulah, ya. Memang semua manusia mengalami kematian, ya. Tetapi ini setelah dia ceramah seperti itu, tiba-tiba mengalami yang seperti ini. Bahkan dia juga berkata di video yang lainnya, jika ada bukti katanya yang bisa dikasih romonya itu Yesus adalah agama Kristen, dia mau mengasih hadiah mobil kepada pastornya. Imannya Tuhan itu bisa dibeli, ya. Tuhan pemilik segalanya, tidak bisa disogok, ya. Tidak bisa dibayar dengan mobilnya itu. Nah, jadi bukan hanya mobil yang hilang, nyawanya pun hilang, itulah. Nah, jadi itulah pembelajaran bagi kita juga, ya, agar kita juga tidak boleh menyombongkan diri terhadap Tuhan, ya. Agar kita selalu sadar semua apa yang kita miliki itu adalah miliknya Tuhan. Semua yang sudah dipercayakan Tuhan itu semua adalah dari Tuhan, ya, sekalipun orang Kristen. Apalagi orang-orang yang mualaf,
ya. Sadar ya, sadar. Biar Roh Kudus bekerja di hati kalian semuanya. Berhenti untuk menghujat firman Tuhan, membelokkan kebenaran Tuhan, ya. Sudah cukup. Bertahun-tahun kalian menghina firman Tuhan orang Kristen, Tuhan orang Kristen. Ya, banyak, saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Banyak sekali yang melakukan hal ini kepada iman orang Kristen. Jadi saya berdoa agar Tuhan melawat dan menjamah hati kalian sebelum terlambat, sebelum terjadi seperti ini, sebelum inanilahi, ya, bertobatlah, ya. Saya tidak berkata jangan ikut agama Muslim, ya. Itu hak Anda. Mau Anda ikuti Muslim, mau Anda percaya kepada Muslim, itu hak Anda. Hak saya juga adalah hak saya, ya. Kalau saya juga percaya kepada Yesus, itu hak saya, ya, hak saya. Apalagi kita hidup di Indonesia, kita punya hak, ya. Kita punya hak, kita sudah merdeka. Jadi untuk itu, mari kita belajar lebih banyak lagi, ya. Khususnya orang-orang yang suka mengurus iman-iman orang Kristen di bangsa Indonesia ini, teman-teman. Dan biarlah video ini, teman-teman, menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Dan semoga juga Tuhan selalu menyertai kita dan kita berdoa terus buat bangsa Indonesia, buat umat beragama di bangsa ini, agar semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.